Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Widana sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia atau SDM. Anggota dari kelompok 6 yaitu 1. Muhammad Wahyu Widana, NIM 2019 11239. Yang kedua, Aina Alia Nurul Nafiah, NIM 2019 11246. Ketiga, Gita Fitratul Nurul Syifa, NIM 2019 11247. Yang keempat, Kujifatul Aula, NIM 2019 11257. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk yang bernilai. Pendapat tersebut dari Kotler 1997-5. Pemasaran didefinisikan sebagai suatu sistem aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan, mendistribusikan barang dan jasa untuk kepentingan pasar, baik pasar konsumen rumah tangga dan atau pasar industri. Pentingnya pengelolaan pemasaran melainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi suatu negara, terutama negara yang menganut paham ekonomi bebas. Dalam ekonomi bebas, terdapat banyak produsen yang bersaing, merebut pasar atau merebut konsumen. Sementara para konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan para produsen. Fungsi-fungsi pemasaran. Fungsi-fungsi pemasaran dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu fungsi pertukaran atau exchange function. Yang kedua, fungsi distribusi fisik, yaitu physical distribution function. Fungsi menyediakan fasilitas atau bisa disebut facilitating function. Proses pemasaran dengan pengelolaan strategi pemasaran. Langkah-langkah dalam mengembangkan strategi pemasaran adalah: yang pertama, mengidentifikasikan pasar konsumen potensial. Yang kedua, menciptakan produk yang sesuai dengan target pasar. Yang ketiga, menganalisa kebutuhan dan keinginan target pasar. Keempat, mendistribusikan, menentukan harga, dan mempromosikan produk ke target pasar. 5. Melakukan penelitian terhadap target pasar. Yang keenam, mengukur kepuasan pelanggan melalui layanan jual. Unsur-unsur pemasaran. Pertama, produk. Produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, price. Menentukan harga mencakup penentuan harga untuk suatu produk sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Place atau saluran distribusi adalah alur yang dijalani produk dari produsen ke konsumen. Place adalah satu elemen dari bangunan pemasaran yang merupakan proses komunikasi antara perusahaan dengan konsumen untuk mencapai target pasar tertentu. Keuangan, keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut disebut pembelanjaan. Perusahaan dalam artian yang luas atau business finance atau manajemen keuangan atau financial management. Fungsi keuangan yaitu memperoleh dana yang diperlukan dengan sedikit mungkin pengorbanan atau biaya, menggunakan dana yang diperlukan manfaat yang maksimal atau sebaik mungkin, dan menghasilkan laba. Sumber dana. 1. Struktur modal adalah pembelanjaan konstan yang mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. 2. Struktur finansial mencerminkan cara aktiva perusahaan dibelanjakan yang tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca dan juga mencerminkan perimbangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan modal sendiri. Yang ketiga, struktur kekayaan adalah perimbangan antara perbandingan antara aktiva lancar atau kas piutang persediaan dengan aktiva tetap atau mesin-mesin, bangunan, dan tanah. Sumber dana terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Sumber intern, yaitu dana terjadi atau terkumpul dari hasil operasi perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Perusahaan bertujuan memperoleh laba merupakan suatu penghasilan bersih dan merupakan tambahan kekayaan perusahaan. Yang kedua, sumber ekstern, yaitu dana diperoleh sebagai tambahan investasi atau pemasukan modal baru yang berasal dari pemilik perusahaan. Sumber ekstern dibedakan menjadi 2 golongan berdasarkan jangka waktunya, yaitu pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. A. Pinjaman jangka pendek. Jenis-jenisnya yaitu kredit rekening koran, leveransir, afnemer, promes, wesel, planning, canda kula.
B. Pinjaman jangka panjang. Jenisnya yaitu kredit hipotek, obligasi, modal kerja permanen, investasi kecil, leasing. C. Modal sendiri. Dalam perusahaan perorangan, modal sendiri berasal dari pemilik perusahaan. Untuk perusahaan berbentuk firma, dana dapat ditambah sebagai investasi baru atau menambah anggota baru sebagai pemilik yang memberikan modalnya. Dalam perseroan terbatas, modal perusahaan diperoleh melalui penjualan saham yang dapat berbentuk saham biasa dan saham preferen. Pengelolaan dana. Dana yang ditanam dalam perusahaan tidak diam akan tetapi bekerja. Modal berputar maupun modal tetap mempunyai arus sirkular. Arus sirkular dimulai dari pemulaan investasi, penggunaan sampai berakhir, yaitu bila aktiva tetap diganti dengan dana yang telah dikumpulkan setiap tahun dengan mengadakan penyusutan titik modal berputar atau lancar, dan modal tetap mula-mula ditanam dalam bentuk kas atau sejenisnya. Kemudian, untuk persediaan atau barang-barang, persiapan penjualan, sebagian atau seluruh modal lancar digunakan dan diganti dalam arus sirkular dalam suatu periode operasi tertentu. Pihak-pihak pengguna laporan keuangan meliputi manajemen, pemilik, calon investor, kreditor, serikat buruh, dan pemerintah. Sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia pada akhir-akhir ini semakin mendapat perhatian yang besar dari pimpinan organisasi, sebab mereka menanggapi dalam era globalisasi ini, sumber daya manusia merupakan kunci bagi survivenya suatu organisasi. Dalam organisasi, manusia merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi tersebut. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan hubungan tenaga kerja dengan maksud mencapai tujuan perusahaan, individu, dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia ada 4, yaitu yang pertama personal recruitment, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia. Yang kedua personal development, yaitu mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga personal maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia. Yang keempat personal utilization, yaitu menggunakan sumber daya manusia dengan sebaik mungkin. Personal recruitment ada beberapa hal atau langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, yaitu yang pertama mengetahui fakta-fakta tentang jabatan yang akan diisi dan jenis orang atau sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengisi jabatan tersebut diperoleh dengan melakukan analisis job atau job analysis. Yang kedua yaitu menarik tenaga kerja dari berbagai sumber. Yang pertama dari dalam perusahaan. Bila ada lowongan pekerjaan yang kosong, maka pegawai perusahaan yang memiliki persyaratan untuk jabatan kosong itu dapat dipilih. Hal ini dapat dilakukan dengan promosi dan personal transfer atau mutasi. Dari luar perusahaan meliputi teman karyawan, perusahaan, badan penempatan tenaga kerja, lembaga pendidikan, lembaga penempatan tenaga kerja, masyarakat umum, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu seleksi tenaga kerja. Agar diperoleh personal yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan, maka perlu adanya seleksi terlebih dahulu. Proses seleksi tenaga kerja, pengisian formulir, wawancara pendahuluan, dan psikotes. Personal development, orang-orang yang diterima perusahaan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, menambah dan mempertajam keahlian yang mereka miliki agar dapat memahami keadaan. Oleh karena itu, pada program pengembangan yang formal untuk seluruh jenis pekerjaan dari segala tingkatan, jadi pengembangan diri pekerjaan yang baik di bagian mesin maupun pekerjaan eksekutif adalah tugas manajemen sumber daya manusia, yaitu melalui latihan, pendidikan, dan komunikasi. Pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan meliputi latihan dan pendidikan. Jenis latihan untuk bekerja operatif atau bukan pimpinan ialah on-the-job training atau latihan di tempat kerja, apprenticeship training atau magang, vestibule training atau kursus khusus. Personal maintenance, salah satu cara untuk memelihara sumber daya manusia adalah dengan memperhatikan peranan kompensasi imbalan jasa yang diberikan secara teratur oleh perusahaan pada karyawan atas kontribusi tenaga yang telah diperlakukan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Penghasilan atau imbalan yang diterima karyawan sehubung dengan pekerjaan dapat digolongkan dalam 4 bentuk, yaitu upah atau gaji dalam bentuk uang, tunjangan dalam bentuk natura, fringe benefit, dan kondisi lingkungan kerja. Personal utilization, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari pekerjaan setiap pimpinan eksekutif. Dalam tugas ini, pimpinan perusahaan harus menggunakan manusia yang bekerja di perusahaan dengan sebaik-baiknya. Contoh usaha terkait pandemi COVID-19, yaitu usaha alat pelindung diri atau APD, karakter anak. Tingginya angka pasien yang terpapar COVID-19
yang menyebabkan banyak tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19 disebabkan oleh lamanya terpapar virus dan jumlah virus yang banyak. Tahun 2020, beberapa yang rentan tertular COVID-19 yaitu anak-anak dan lansia. Pasien yang terpapar COVID-19 disarankan untuk melakukan isolasi mandiri dan jika memungkinkan di isolasi mandiri maka harus dirawat intensif di rumah sakit rujukan COVID-19. Rumah sakit dan klinik kesehatan kini sudah banyak melakukan usaha preventif dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara tenaga medis memerlukan APD yang lengkap seperti baju medis yang mampu melindungi tubuh secara keseluruhan untuk mengurangi dampak tertular virus. Pasien anak-anak seringkali mengalami kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan. Gejala-gejala yang muncul membuat anak menjadi gelisah karena kondisi yang dialami. Perawat dan petugas yang diwajibkan menggunakan APD putih polos membuat suasana rumah sakit menjadi tegang dan mencekam. Maka dari itu, dengan mengatasi kondisi tersebut dapat dijadikan peluang usaha dengan menginovasi APD putih polos menjadi APD karakter anak seperti Minion, Doraemon, Upin Ipin, dan lain-lain sebagai bentuk usaha untuk meminimalisir ketakutan dan ketegangan emosi pada anak-anak saat menjalani perawatan oleh tim medis. Dengan ini, usaha diharapkan layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.